شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis nomor 8 dari bab menjaga sunnah dan adab-adabnya, atau nomor 163 kalau dari awal kitab. Dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum, perumpamaan aku dan kalian, kamathali rajulin au qada naron, seperti seseorang yang menyalakan api dalam konteks zaman itu buat penerangan lampu, ya, cempor, lilin. Faja'alal janadibu wal farosh, lalu mulailah janadib itu belalang-belalang, wal farosh laron, ya, siraru bukan bahasa Sunda saja, bahasa Latin juga siraru. Yaqana fiha, mereka mendekat padanya. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan lelaki itu menjauhkan mereka dari api tersebut. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar, sama saya pun, kata Nabi, memegang tali pinggang kalian, buburnya, ikat pinggang kalian agar tidak masuk neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, tapi kalian melepaskan diri dari tanganku. Laron atau siraru itu hewan yang tragis, ya. Kalau musim dingin, tanah lembab, cari hangatnya itu ya cari api. Dan kalau gagal menikah dia mati. Jadi nyebab apa-apalahnya siraru dikit-kitupkan kurang, tapi tetap mendekat, dan sudah mendekat mati. Jangankan ke api, ke lampu saja mati dia. Itulah perumpamaan Nabi dengan manusia. Manusia itu Nabi disiul-siul, ya, dijauhkan sampai dipegang oleh Nabi buburna agar tidak masuk neraka. Tapi dasar siraru hayang we ka neraka teh. Ini dalam konteks bab sunnah mengajarkan kepada kita bahwa sunnah yang Nabi ajarkan itu adalah untuk menjauhkan kita dari neraka. Jangan kemudian kita sengaja melabrak sunnah hayang ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis berikutnya masih dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menjilati al-asabi', jari-jari, wasohfah, dan piring atau alas makanan, dek daun, dek kertas nasi, ya, mangkok, apapun harus habis. Wa qala, dan beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyihal barakah, kamu tidak tahu yang mana yang ada berkahnya. Maksudnya itu yang ada di tangan itu, makanan yang tersisa di tangan, yang tersisa di wadah itu mengandung barokah. Kalau tidak dimakan berarti hilang berkahnya. Di sini makanya ada yang masih bersikukuh, ya, bahwa doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar boleh dipakai meskipun doi hadis.
Kalau saya sendiri ke anak-anak, ke santri tidak mengajarkan karena hadisnya munkar. Tapi masih saya dengar ya beberapa ustadz, beberapa jamaah pakai kalau ditegur duka heureuy, duka seriusnya. Kudu sadar DB hadis. Mereka bermadhabnya doa itu kalaupun tidak doib boleh, ya, apalagi doib, apalagi sahih. Tapi kalau saya pribadi semadhab dengan Ustaz Usman rahimahullah, kalau itu hadis doib bukan dari Nabi, jangan diajarkan, diyakini sebagai dari, diajarkan saja yang sahih. Yang sahihnya cukup sederhana, bismillah. Itu. Kenapa beliau pakai doa tersebut? Ya karena intinya dimakan itu adalah berkahnya, termasuk mengambil makanan itu jangan dari tengahnya. Orang kan sudah di tengah nawai. Kenapa? Turunnya barokah itu dari tengah. Kalau diambil tengahnya udah. Oh iya, cerita tengahnya legok wae. Sangu teh atau makanan ambilnya dari pinggir. Tapi kalau di santri itu sering kadang saya terdengar, tong nyokot di tengah we, cenah urang moal bedang barokah. Saling tegur santri itu. Nyokot di sisi tengah itu di akhir. Makanya tumpeng itu makanan yang paling tidak berkah. Karena ngambilnya di tengah. Waqa'at luqmatu ahadikum, apabila jatuh suapan salah seorang di antara kamu, luqmah itu nu dihuapkeun agar falyakudha, ambil, falyumit, maka nabi min adzan, lalu bersihkan kotoran yang menempelnya. Kalau makan kurma murag, ambil bersihan, ya. Makan bala-bala apapun, sayur tumpah, ambil yang bersihnya. Waliyakulha, lalu makanlah, wala yada'a lisyaiton, dan jangan disisakan untuk setan. Jadi orang yang makannya selalu bersisa, itu hakikatnya dia adalah sobat setan. Ya, dia ikhwanus syayatin. Makanya disebutnya innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang bazar yubadzir itu menaburkan, diawur-awur gitu. Maksudnya menghambur-hamburkan makanan, ngambil sisa setengah, sisa seperempat, atau sisa sedikit-sedikit. Itu mubadzir. Kanu ikhwanas syayatin. Mereka adalah balad-balad, bobotoh setan. Ya. Kalau sudah jadi bobotoh setan, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Surat Az-Zukhruf. Maka setan itu akan selalu menghalangi dia dari jalan Allah, dan mereka selalu mengira bahwa mereka itu benar padahal salah. Wah, itu mah bodoh pisan. Orang merasa benar dalam sesuatu yang salah. Wah, heseng ubaranna. Itu diantaranya bermula dari pola makan adab, makan sok nisatara. Meskipun sedikit lukma itu. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan mengusap tangannya dengan mindil. Mindil lain nama tisu, ya, bukan sapu tangan lagi itu usum. Sapu tangan dipakai mersihan. Jangan dulu mengusap tangan, membersihkan tangan dengan tisu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barokah, karena dia tidak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Maksudnya siapa tahu itu yang ada di tangan itu yang berkahnya.
Kalau kemudian dibersihkan, dikasihkan ke setan, sama saja memberikan untuk setan, maraban setan, dan kita kehilangan berkahnya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Setan hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam segala sesuatunya, dalam pengajian, dalam sholat, dalam tidur, ya, tamasya, hatta yahduruhu inda ta'amihi, sampai menghadirinya ketika makan. Ya, kalau ketika tidur kan kata Nabi baca ayat kursi wala yabruk yaqrabuka syaiton. Setan tidak mungkin bisa mendekat kepada orang yang sebelum tidurnya baca ayat kursi. Ya taubar kabarangan subuh Pak punya. Nah dikeban wae ku setan. Tara maca ayat kursi. Ketika makan, faida sakotot min ahadikum luqmah, apabila jatuh dari salah seorang di antara kamu luqmah, sebagian dari makanan itu remeh munsanguma, ya, fal yumit maka nabiha min adzan, ambil bersihkan yang kotornya, fal yakulha, lalu makanlah, wala yada'ha li syaiton, dan jangan menyisakannya untuk setan. Ini pendidikan yang seolah-olah sepele, tapi saya rasakan sendiri ke anak saya sendiri. Bisa ribuan kali ngomongan termasuk ke santri. Dan faktanya kita lihat di setiap undangan pernikahan, ya, sok bersih tara piring deh. Kemarin saja saya lihat jamaah umroh, tuh jadi ngomong ke jamaah umroh, baik, di ruang makan di matam itu, yang sisa kumaha itu, sing atuh geus umroh mahnya geus rukun Islam nu puncak, ya, kuduna teh geus balener adab teh, masih banyak yang sisa. Alasannya cenah enggak enak, geus nyaho teh enak atuh nak jeung nyokot lain puasa. Mending puasa buku barokah. Cenah usah tetuang patengeun dahar. Engko saya mending puasa. Gawe teh buka. Ai keur buka mah teu ngeunah ge sok ngeunah gitu. Oh, udah tahu enggak enak, ngambil banyak, nyesa. Tah gimana nih adabnya? Ya, sok. Di undangan saja yang makanannya enak-enak, tetap we ada yang nyisa. Ya ini saya sambal maka artinya biar aku sambal dimakan. Salahnya berarti ngambil sambalnya ngebati, makanya harus sedikit-sedikit. Nah ini sekali lagi jadi menunjukkan bahwa kita masih menjadi ikhwanus syayatin. Itu hati-hati. Kalau di piring menyisakan remeh makanan dan kita tidak menjilat-jilatinya, itu berarti membenci sunnah, ya. Membenci sunnah jika siraru berarti hayang membinasakan diri, abus kanu neraka, ya. Ingin mati kayak siraru. Dan tentu ya untuk teknis piring teku gitu-gitu bagi saya ya pakai tangan kita lalu begini, biarin orang lihat anehnya. Lebih baik disebut aneh oleh orang-orang dibanding disebut aneh ku Nabi. Lebih baik kita disebut oleh orang lain blow on, katakan begitu, daripada orang disebut belagu ku Nabi, sok mending mana. Biarin aja. Nah udah gitu bukan berarti nggak boleh dicuci tangan. Nyapiraku tidak dicuci tangan, sudah bersih dijelati oleh lidah kita baru cuci tangan atau pakai tisu silahkan. Ini sekali lagi bagian dari sunnah, dan tadi sudah dikasih muqaddimah sebelumnya dengan hadis neraka tongsok ngajakeun hayang ka neraka teh. Yang jadi balad setan, meredahar ka setan, ya. Kita harus jadi musuh setan,
malah jadi teman-teman setan, sobat setia setan. Dan itu mulai dari makanan ya. Sigana puntennya nu ngaroko mah tah eta soalna nu ngaroko aya nu beak moal piceun. Kemudian yang ke-10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bi mau'izah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah kepada kami dengan satu khutbah. Lalu kata beliau, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala hufatan uratan ghurlan. Kalian sudah dikumpulkan, kalian akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala, maksudnya dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ditiup sangkakala yang kedua kalinya kan bangkit sesudah mati, lalu dikumpulkan menghadap Allah Ta'ala hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, ghurlan, dan dalam keadaan belum berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, demikianlah kami akan mengulanginya. Ini makna yang pertamanya, kan dianehkan oleh orang kafir, masa orang yang mati hidup lagi gitu. Jawabannya, kami memulai menciptakan saja bisa, apalagi mengulanginya. Dan mengulanginya itu sebagaimana memulainya. Nah, hadis ini menguatkan, menambahkan penafsirannya bahwa mengulanginya itu termasuk dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersandal, dan belum berkhitan. Wa'dan alaina, itu satu janji bagi kami atau dari kami, inna kunna fa'ilin, kami akan mengeksekusinya. Ala, perhatikan, wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Manusia yang pertama kali diberi pakaian, jadi bukan selamanya tidak berpakaian. Kan di surga dhahabi wa lu'lu'a wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraq. Itu nama pakai baju-baju mewah, hanya baju-baju mahal. Di surga itu perhiasan juga segala ada. Jadi nggak selamanya. Nah, yang pertama kali diberi pakaian itu adalah Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala, perhatikan, wa innahu sayujal birijalin min ummati, nanti akan didatangkan beberapa orang umatku, fayuhulu bihim dhatas shimal, tapi kemudian mereka ditarik dari sebelah kiri dan kemudian dijadikan ashabus shimal. Ya, ashabus shimal itu golongan kiri itu fi samumiu wa hamim, dalam racun-racun dan air-air panas, maksudnya neraka. Ya, wa dhillim yahmum, ada naungan tapi naungannya juga panas. Wah, neraka itu. Faqulu, lalu aku berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu adalah sahabatku. Fayuqalu, lalu dijawab oleh Allah, innaka la tadri ma adatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka buat sesudah kamu. Faqulu kama qala al-abdus sholih, lalu aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang solih, yang dimaksud Nabi Isa di surat Al-Maidah, ini halaman terakhir. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku ada siap menjadi saksi bagi mereka selama aku hidup.
falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, tapi ketika engkau mewafatkan Nabi sama menidurkanku, ya, karena Nabi Isa kan belum meninggal, masih ada di atas tidur, nanti diturunkan lagi di hari kiamat, ya. Wafat itu kan di Al-Quran bisa tidur, bisa meninggal. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, ya, surat Az-Zumar. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa dalam matinya dan yang belum mati dalam tidurnya. Nah, kalau Nabi Isa itu tidur, ya, diangkatkan oleh Allah. Barrafa'ahullah ilaih, itu dalam keadaan tidur, sekarang sedang tidur. Nanti di akhir zaman, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, akan menjadi tanda kiamat. Turunnya Nabi Isa itu tanda kiamat segera dekat. Jadi setelah engkau mewafatkanku, maksudnya menidurkanku dan mengangkatku ke langit, kunta tawaqiba alaihim, engkau lebih dekat kepada mereka, mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau maha bersaksi atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguh mereka hamba-hamba engkau, mangga nyanggakeun kumaha Gusti. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau mengampuni mereka, engkau tetap maha gagah, maha bijaksana. Bukan berarti lembek, ya, menyerah, enggak. Allah tetap al-azizul hakim. Fayuqalu, lalu juga dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin, sesungguhnya mereka banyak yang murtad, ala aqabihim, kembali ke tumit-tumit mereka, maksudnya ke belakang. Mundu faraqtahum, sejak engkau meninggalkan mereka. Ashabi dalam hadis ini jangan dipahami sahabat dalam makna istilah Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan, ya. Ashabi di sini secara bahasa orang-orang yang menjadi umatku. Dalam riwayat lain ummati. Kalau ashabi di sini dipahami secara istilah, ini yang dijadikan dalil Syiah. Tuh, nih hadisnya sahih. Bukhari Muslim, sahabat itu banyak yang murtad. Saha Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali Ali. Semuanya murtad. Ini dalilnya. Yang benar adalah hadis ini, ashabi di sini yang dimaksud adalah umatku. Hadis-hadis tentang akan masuk surganya para sahabat, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali tadi disebut lain terpenting, dah Ali mah kusi anggi diakui gitu. Dan sahabat lainnya itu terlalu banyak, ya. Jadi mustahil. Yang dimaksud ashabi di sini adalah secara istilah, pastinya secara bahasa orang-orang yang menjadi umat Nabi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sesudah Nabi meninggal akan ada umat Nabi yang murtad, dan itu terbukti. Sesudah Nabi wafat kan Abu Bakar sibuk memerangi orang-orang yang murtad, bahkan sampai hari ini. Tapi kita harus sedikit lega, ya. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang murtad di umatku ibarat bulu hitam di tengah-tengah unta yang berbulu putih, ya, atau sapi yang berbulu putih, atau bulu putih pada sapi yang berbulu hitam. Sapi yang berbulu hitam si granong hidung kan, bodasan, ya, coba sedikit, ya. Sapi yang putihnya sapi Jawa putih, ada hitamnya, bulu hitamnya ada, tapi sedikit. Jadi tidak akan banyak, dan itu terbukti kan. Kalau umat Kristen semuanya murtad, umat Yahudi semuanya
murtad umat Islam hiji dua ya. Baheula saya sudah mau misalkan ya. Ayeuna saha ya. Tidak banyak. Yang berikutnya, hadis ini harus dipahami bahwa yang dimaksud ahdatsu bid'ah di hadis ini adalah bid'ah yang sampai murtad, bid'ah yang sampai kafir. Jadi jangan bapak-bapak ibu-ibu pakai hadis ini untuk nembak yang muludan ulah umatnya doraka. Sarua jeung ngapirkeun anu muludan. Nu muludan teh Imam An-Nawawi ge sok muludan. Imam Ibnu Hajar sok muludan. Ya, penulis Bulughul Maram, kitab-kitab ulama yang kita baca mereka juga merayakan Maulid. Ya. Tapi kalau disebut perayaan Maulid mayoritas enggak juga. Ya. Setengah-setengah lah. Jadi tidak juga disebut mayoritas merayakan Maulid enggak. Karena sampai tahun 500 enggak ada itu. Ya Maulid itu yang kesininya. Ini kan Imam An-Nawawi hidupnya tahun 600 Hijriah. Ibnu Hajar tahun 700-800 Hijriah. Ya, jadi sudah usul Maulid di Mesir dan mereka kan tinggal di Mesir, di Suriah. Maulid. Kalau kita pakai hadis ini kepada yang Maulid berarti bapak-bapak ibu-ibu saya jeung ngapirkeun Imam An-Nawawi nulis hadis ieu ngaca heula atuh. Ya. Bedok Imam An-Nawawi kafir ibu-ibu ka surga. Jadi bid'ah Maulid jangan pakai hadis ini ya. Bid'ah Maulid kalau mau pakai man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang mengamalkan satu amal tidak ada perintahnya capek-capek maneh ya, dari tolak mau diterima gitu. Tapi kalau hadis ini buat yang bid'ah murtad. Siapa yang bid'ah murtad? Syiah, Ahmadiyah, wah loba aliran sesat ya, termasuk Khawarij ya, itu mereka yang bid'ahnya sampai murtad. Dan di sini terlihat betapa pentingnya berpegang teguh pada sunnah Nabi. Makanya Nabi mewanti-wanti agar tidak murtad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Istilahnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi agar kita selamat sesudah Nabi meninggal, kita kan masa Nabi meninggal, kita harus menjadi ahlus sunnah wal jamaah, tidak akan terbawa murtad insyaallah. Itu gejala-gejala yang Syiah, yang Mu'tazilah, termasuk sekarang yang liberal, itu awalnya karena longgar pada sunnah ya. Di dua saudara kita itu sudah mulai banyak yang longgar pada sunnah dan mereka sendiri kerepotan. Kiai-kiai NU repot ya, ngurus kader-kader anu lagi liberal. Lain kader atuh malah jadi pengurus pusat ya. Memenangkan LGBT, hari Natal dikawal, hari pengajian dibubarkan, pan itu kumaha ya, kebangsaan ya. Kiai udah serban lalir. Kenapa? Karena longgar pada sunnah. Alhamdulillah di kita memual natalkeun we antep polisi jeung 2000 segala. Pengajian tadi kawal pengajian. Kita alhamdulillah masih teguh pada sunnah ya, maka dari itu peluang untuk jauh dari sunnah apalagi dari Islam masih terlalu jauh dan jangan sampai terjadi. Kemudian hadis-hadis yang terakhir ini dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW melarang menembak dengan ketapel ya, pakai batu kerikil. Ketapel, kata Nabi, innahu la yaqtulu sayda, tidak akan membunuh hewan buruan, wala yankaul aduwa, tidak akan membinasakan musuh, wa innahu yafqaul aina, hanya bisa mencederakan mata, wa yaksirus sinna, dan mematahkan gigi. Kemudian dalam
bin Mughaffal, uhaditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu tsumma utta tahdhifu la ukallimuka abadan. Saya sudah larang, sampaikan hadis Nabi yang melarang, kamu masih mengulanginya, saya tidak akan ngomong lagi dengan kamu selama-lamanya. Tuh galak ya. Sahabat maka ke orang yang tidak konsisten dengan sunnah tepira ya. Dalam berburu saja itu ada sunnahnya, nggak boleh pakai batu kerikil. Terakhir kata Habis bin Robi'ah, aku melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan dia berkata, inilah uqabbiluka, saya mencium kamu, wa alamu annaka hajarun, dan aku tahu, meski aku tahu kamu itu batu, ma tanfa'u wa la tadurru, tidak dapat memberikan manfaat atau madorot. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku pun tidak akan mencium kamu. Jadi ini dalil urusan manasik, urusan ibadah mah ya udah ikut saja meskipun teu kaharti. Nah, Hajar Aswad dicium. Dah sunnah nah gitu. Ya, kenapa begini atau pakai tongkat? Dah sunnahnya begitu. Kenapa laki-laki pakai baju ihram, ibu-ibu teu ada gitu ti Nabi. Ya. Ini juga sekaligus jadi dalil batu yang dicium Nabi mah Hajar Aswad, batu aliman teu tanu nyuman batu ali bid'ah. Tuh melebihi Nabi sok naon kayaknya diciuman. Yang diusapan. Ya kalau tujuan yang arah herang teu naon, tapi dah soal diyakini katanya. Nah, keyakinan seperti itu termasuk pada bid'ah meskipun bid'ahnya tidak sampai kafir ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.